Halo, nama saya Harmonia Salsabila dari HIA Indralaya tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor Tiongkok dan Jepang dalam dinamika hubungan antar negara di kawasan Asia Timur. Hubungan antara Tiongkok dan Jepang di kawasan Asia Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks, melibatkan aspek geopolitik, ekonomi, dan juga sejarah. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi dinamika hubungan antara kedua negara. Ada apa saja sih faktor utamanya? Yang pertama ada geopolitik dan sejarah. Kedekatan geografis antara Tiongkok dan Jepang berbatasan dengan Laut Cina Timur, yang telah mempengaruhi interaksi mereka sejak zaman dahulu kala. Sejarah hubungan mereka sangat panjang, termasuk juga konflik dan persaingan yang berkepanjangan. Ada juga sentimen historis antara kedua negara yang masih mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut. Seperti misalnya, seperti kekhawatiran jika negara Jepang kembali menjadi negara agresif setelah Perang Dunia Kedua. Yang kedua adalah ekonomi dan teknologi. Persaingan Tiongkok dan Jepang adalah power utama di Asia Timur. Persaingan di bidang ekonomi dan teknologi sangatlah sengit, seperti perkembangan kereta cepat. Tiongkok berusaha menyaingi Jepang karena Jepang terkenal dengan kereta cepatnya yaitu Shinkansen. Yang ketiga ada hubungan internasional. Seperti yang kita tahu, Jepang dan Tiongkok memiliki peran yang signifikan dalam kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara. Jepang sangat amat konsisten untuk menggerakkan ekonomi Tenggara. Sementara itu, Tiongkok menjadi mitra teratas bagi kebanyakan negara di Asia Timur. Sengketa kepulauan antara Tiongkok dan Jepang telah memicu konflik maritim dan banyak kemarahan di kedua negara. Akibat dari perebutan wilayah ini, jadi memperburuk antara kedua negara. Mereka menjadi sumber ancaman bagi negara-negara kecil di Asia Tenggara. Yang keempat ada kebijakan militer. Kebijakan pertahanan Jepang telah mengeluarkan pedoman pertahanannya yang dikhususkan untuk Tiongkok dan juga Korea sebagai ancaman. Hal ini menunjukkan kekhawatiran tentang ancaman terus meningkat di kedua negara. Dalam keseluruhan, hubungan antara Tiongkok dan Jepang di kawasan Asia Timur dipengaruhi oleh kombinasi faktor geopolitik, ekonomi, teknologi, dan sejarah. Persaingan antara kedua negara terus berlangsung. Tetapi di balik itu, ada peluang besar untuk kerjasama dan kolaborasi dalam meningkatkan infrastruktur dan perdagangan. Seperti yang kita tahu, hubungan Tiongkok dan Jepang telah berlangsung sangat lama, bahkan jauh sebelum Perang Dunia Kedua. Politik luar negeri Jepang setelah Perang Dunia Kedua sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum Perang Dunia Kedua, secara tegas mengejar kepentingan-kepentingan nasionalnya dengan menunjukkan politik luar negeri yang berdiri sendiri. Sedangkan setelah Perang Dunia Kedua, sebagai negara yang kalah perang, Jepang harus menyesuaikan diri dengan negara yang mengalahkannya, khususnya Amerika Serikat. Sedangkan hubungan Tiongkok dan Jepang dalam bidang ekonomi dan politik, sangat banyak yang mendesak mereka agar segera berhubungan erat dengan Tiongkok. Karena Jepang sangat membutuhkan Tiongkok untuk mengamankan suplai energi. Selain minyak, Tiongkok juga dapat menjual batu bara. Pada dasarnya, Jepang sebenarnya paling mengenal Tiongkok daripada bangsa asing lain. Hubungan kedua negara terjalin lebih dari 2000 tahun yang membentuk kebudayaan yang amat erat. Jadi wajar saja jika Jepang sangat mengharapkan untuk dekat dengan Tiongkok. Jika kita lihat dari sudut ekonomi, Jepang melihat Tiongkok sebagai tempat paling memungkinkan untuk memasarkan hasil produknya. Namun, sejak Tiongkok didominasi oleh orang-orang yang dekat dengan Deng Xiaoping, maka politiknya menjadi berlainan dengan politik dengan periode sebelumnya, khususnya dengan revolusi kebudayaan. Seperti yang kita lihat di sini, bantuan ekonomi Oda Jepang kepada Tiongkok. Goresan sejarah kelam masa lalu antara Tiongkok dan Jepang masih membekas di benak kedua negara. Meskipun waktu terus bergulir dan peradaban dunia semakin maju, Tiongkok dan Jepang tetap mengalami pasang surut, tak terkecuali hubungan dalam bidang militer ataupun pertahanan dan keamanan. Jika menengok ke belakang, pasang surut hubungan pertahanan dan keamanan Jepang dan Tiongkok sudah dimulai cukup lama. Sejarah mencatat, Jepang dan Tiongkok pernah beberapa kali terlibat dalam konflik terbuka.
Di antaranya adalah Perang Tiongkok-Jepang pertama dan kedua. Walaupun konflik besar yang melibatkan kedua dari negara dari pasca Perang Dunia hingga saat ini tidak pernah terjadi lagi, namun pada kenyataannya, kedua negara ini kerap kali mengalami ketegangan. Hubungan fluktuatif antara Tiongkok dan Jepang berawal dari sejarah masa lalu kedua negara dan berlanjut sampai saat ini. Tahun 1972, tercipta sebuah deklarasi normalisasi hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jepang. Namun deklarasi ini sepertinya tidak memberikan efek yang signifikan dalam menciptakan hubungan baik dari kedua negara. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan dari faktor dinamika hubungan Jepang dan Cina dalam hubungan dinamika antar negara.